Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Shalli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 11? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat serta dalam kondisi yang baik untuk dapat menerima pembelajaran kali ini. Bertemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Minggu ini kita sudah memasuki materi bab kedua ya, yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Lida di minggu kemarin. Untuk kompetensi dasar bisa dilihat di sini ya. Itu yang pertama, pada aspek spiritual meyakini adanya Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aspek sosial yaitu menunjukkan perilaku saling menolong sebagai cerminan beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Aspek pengetahuan yaitu menganalisis makna iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, aspek keterampilan yaitu menyajikan hubungan antara iman kepada Rasul-Rasul Allah dengan keteguhan dalam bertauhid, toleransi, ketaatan, dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran dan masuk materi, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tugas Rasul-Rasul Allah. Yang pertama yaitu menyampaikan risalah atau wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Yang kedua yaitu mengajak kepada tauhid dan menjauhi perilaku musyrik. Jadi tugas Rasul Allah yang kedua yaitu mengajak kepada tauhid, yaitu mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah, ya. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi Allah itu esa, satu, dan menjauhi perilaku musyrik. Apa musyrik itu? Musyrik itu yaitu menyekutukan Allah, percaya kepada selain Allah, ya. Contohnya beribadah kepada selain Allah. Yang ketiga yaitu memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir. Tugas Rasul yang keempat yaitu menunjukkan jalan yang lurus. Tugas yang kelima yaitu membersihkan jiwa manusia serta mengajarkan kitab dan hikmah. Yang keenam yaitu sebagai hujjah bagi manusia. Apa itu hujjah? Hujjah itu dalil, alasan, atau argumen. Hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang pertama adalah makin sempurna iman. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa beriman kepada Rasul-Rasul Allah itu merupakan bagian daripada rukun iman. Jadi, apabila kita sudah beriman kepada Rasul, berarti sudah sempurnalah iman kita. Yang kedua, terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. Jadi hikmah beriman kepada Rasul yang kedua
adalah timbulnya hasrat untuk menjadikan Rasul sebagai contoh dalam hidup kita. Yang ketiga, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. Kita tahu ya bahwa Rasul memiliki kepribadian yang baik, di mana beliau ini selalu bersikap baik kepada orang lain, bahkan dengan orang yang memusuhinya. Yang keempat yaitu memiliki teladan dalam hidup. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Nah, hikmah yang keempat yaitu jika kita beriman kepada Rasul, kita akan mempunyai teladan, panutan dalam hidup kita untuk kita jadikan contoh tadi ya. Bagaimana firman Allah bahwa dalam diri Rasulullah itu terdapat suri teladan yang baik. Tentunya bagi orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita menginginkan rahmat dari Allah, maka jadikanlah Rasulullah sebagai suri teladan. Hikmah yang kelima yaitu mencintai para rasul dengan mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ini lanjutan dari sebelumnya ya. Ketika kita sudah menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan, maka akan terdoronglah kita untuk mengikuti dan mengamalkan ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Selanjutnya, hikmah yang keenam yaitu mengetahui hakikat diri bahwa diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, jadi kita akan sadar ya bahwa hakikat Allah menciptakan kita itu untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Hidup di dunia itu hanya sementara dan sudah jelas bahwa hakikat diri bahwa kita diciptakan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada contoh perilaku beriman kepada Rasul Allah. Yang pertama yaitu menjadikan Rasul sebagai uswah, sebagai suri teladan tadi ya. Yang kedua, meneladani perilaku Rasul dalam kehidupan sehari-hari.
Yang ketiga yaitu mengaplikasikan sifat-sifat Rasul dalam segala sendi kehidupan, ya. Misalnya sifat Rasul itu apa? Yang wajib itu amanah, ya. Jadi kita harus bisa mengaplikasikan sifat Rasul yang amanah itu dalam segala sendi kehidupan. Jadi apabila kita diberikan amanat atau kepercayaan, kita harus melaksanakannya, tidak boleh mengkhianatinya, mengkhianati amanat yang sudah dipercayakan kepada kita. Yang keempat, contoh perilaku beriman kepada Rasul Allah adalah selalu berjalan lurus sehingga sukses dunia dan akhirat, ya. Jadi berjalanlah lurus, maksudnya berjalan dalam hal kebaikan gitu ya. Pilihlah jalan yang baik, jalan yang lurus, bukan jalan yang bengkok. Untuk apa? Untuk sukses dunia akhirat. Contoh yang kelima yaitu tabah menghadapi cobaan, ya. Jadi jangan sampai ketika kita diberi cobaan atau ujian sama Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita merasa bahwa diri kitalah yang paling sulit, yang paling susah hidupnya, yang paling berat menghadapi cobaan ini. Jangan seperti itu, ya. Coba lihat, baca-baca sejarah-sejarah Nabi dan Rasul, bagaimana dahulu beliau-beliau diuji, ya, mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita mah nggak ada apa-apanya. Lagi pula Allah tidak akan memberikan suatu cobaan di luar kemampuan umatnya. Kita harus yakin itu, ya. Jadi apabila ada cobaan yang datang kepada kita, kita harus tabah, ya. Sabar, berdoa, dan tawakal. Dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat kita ambil kesimpulan bahwa Rasul mempunyai tugas untuk menyampaikan wahyu dan menunjukkan jalan yang lurus. Nah, kita sebagai manusia harus mengikuti jalan yang telah ditunjukkan kepada kita dan mengamalkan apa-apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali aspek dari Rasulullah yang harus kita jadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, perilaku sosial Rasulullah SAW, seperti contoh sikap tolong-menolong dan toleransi. Rasulullah SAW tidak pandang bulu dalam hal tolong-menolong, dan itu menunjukkan sikap toleransi yang tinggi. Sikap seperti itu patut kita contoh, di mana perbedaan pendapat, perbedaan pilihan bukanlah menjadi penghalang untuk kita saling tolong-menolong. Selain itu, kita harus menjadikan Rasul sebagai suri tauladan dan panutan kita. Umumnya bagi kita semua, khususnya bagi kalian yang mana sedang memasuki fase pencarian jati diri, di mana dalam fase itu akan ada seseorang yang dijadikan idola. Nah, jadikanlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idola kalian. Jangan hanya artis saja yang dijadikan idola. Karena apa? Ketika kita mengidolakan seseorang, kita akan sangat bersemangat dan antusias untuk mencari tahu lebih jauh bagaimana orangnya, kebiasaannya, dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk kita tiru, dan itu belum tentu tentang kebaikannya saja. Bisa saja malah hal yang tidak baik, yang tidak bermanfaat, yang kita tiru. Namun tidak demikian apabila yang kita idolakan adalah Rasulullah SAW. Jadi, kalau kita mengidolakan Rasulullah, kita akan terdorong untuk melakukan hal-hal yang dilakukan oleh beliau. Dan tentunya apa-apa yang dilakukan Rasulullah tidak ada yang tidak baik. Kalau kita tidak ingin tersesat untuk menempuh jalan yang lurus,
Jadikanlah Rasulullah sebagai panutan. Insya Allah kita akan sukses dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Dengan demikian, selesailah sudah pembahasan dan materi di bab kedua ini. Mudah-mudahan apa-apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Ingat, saat ini kita masih berada dalam kondisi yang tidak mengenakan ya, pandemi COVID-19 belum berakhir, jadi tetap jaga kesehatan. Jangan lupa juga berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita, melindungi kita, keluarga kita agar terhindar dari segala penyakit. Baik, kita akhiri saja pembelajaran kali ini dengan membacakan doa kifarat majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.